Ada berapa spesies cacing golongan STH atau Aspergillus? Ada 4 ya dok ya. Oke, Ascaris oke. lumbricoides, Hmm? Ankylostoma duodenale, terus Necator americanus, Strongyloides stercoralis. Ada lagi satu yang terlewat, ada ingat? Trichuris trichiura ya. Trichuris trichiura dok. Ya, jadi yang akan kita bicarakan hari ini terkait dengan nematoda usus yang STH, itu pun tidak semuanya. Jadi dari spesies yang tadi disebutkan oleh temannya, tidak semuanya merupakan infeksi cacing yang beresiko terjadi pada perkebunan. Meskipun at least hampir semua media tanah itu bisa menjadi media untuk maturasi telur-telur STH ini, hanya kita lihat berdasarkan publikasi atau laporan-laporan kasus yang sudah ada, untuk daerah perkebunan itu ada di antara STH ini yang lebih mendominasi, yaitu hookworm dan Strongyloides. Namun bukan berarti Ascaris tidak ada, bukan berarti juga Trichuris tidak ada. Hanya kita juga melihat dari faktor resiko usia, di mana mereka-mereka yang bekerja atau beraktivitas di daerah perkebunan atau pertanian atau bekerja sebagai petani dan pekebun tentu biasanya orang dewasa. Sehingga prevalensi untuk terjadinya cacing hookworm dengan Strongylo itu memang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Karena untuk Ascaris, lumbricoides sudah diketahui prevalensi usia yang tertinggi ada pada usia anak-anak sekolah. Meskipun tidak menutup kemungkinan keseluruhan spesies ini juga bisa menjangkiti suatu populasi yang ada pada komunitas agrikultural. Ya. Kalau definisi dari STH sudah ingat lah ya. Intinya perlu media tanah untuk maturasinya. Maturasi dari apa? Maturasi dari telur yang imatur menjadi telur matur, atau perkembangan siklus hidup selanjutnya dari telur menetas menjadi larva. Dia perlu media tanah. Tanah yang bagaimana? Tanah yang lembab dan hangat, di mana memang tanah yang secara umum seperti itulah karakter dari tanah-tanah perkebunan yang ada di Indonesia. Nah, jadi tanah itu hangat, kemudian lembab, terpapar dengan sinar matahari, kemudian juga yang paling penting adalah tentu ada riwayat kontak. Nah, sebetulnya tidak menjadi masalah seandainya penderita dari infeksi STH ini melakukan defekasinya di toilet atau di kamar mandi. Namun yang masih menjadi problem masalah kesehatan di Indonesia adalah memang masih banyak sekali wilayah-wilayah yang melakukan aktivitas defekasinya belum sesuai standar. Ya, bahkan sepengetahuan saya di di laporan dari profil kesehatan saja kepemilikan MCK di Indonesia itu belum 100%. Bahkan yang saya tahu masih menjadi salah satu program di Kementerian PUPR untuk memberikan atau untuk membangunkan sanitasi atau eh, toilet ya, kamar mandi untuk masyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Setahu saya masih ada. Artinya, jika tidak ada program seperti itu, mungkin jika hanya mengandalkan swadaya masyarakat untuk memiliki setiap rumah memiliki kamar mandi masing-masing, itu rasanya masih belum ideal. Karena pada nyatanya sekarang belum 100% kepemilikan jamban untuk setiap rumah. Nah, artinya apa? Artinya masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas defekasinya tidak di jamban. Jadi masih banyak yang melakukan aktivitasnya gali lubang, tutup lubang misalnya, atau melakukannya di sungai. Ya, jadi kalau kalian lihat suatu daerah yang masih banyak atau masih ada sungai yang besar, biasanya di pinggir-pinggirnya itu ada bilik-biliknya yang dilakukan untuk masyarakat melakukan defekasi. Atau mungkin juga masyarakatnya sudah punya kamar mandi sendiri. Namun saluran pembuangan dari toiletnya bukan ke septic tank, tapi teralirkan ke siring atau ke selokan atau ke got yang kemudian nanti akan pada akhirnya bersambung-bersambung menyatu mengalir ke sungai. Nah, hal itu yang masih disebut sebagai aktivitas buang air besar sembarangan. Bahkan di salah satu desa binaan FK Unila di Desa Cipadang, angka
buang air besar sembarangannya atau open defecation itu masih tinggi. Sehingga menjadi salah satu program puskesmasnya. Saya nggak tahu apakah kalian ada aktivitas ke sana, namun kebetulan kepala puskesmasnya adalah teman saya. Jadi masih menjadi masalah bahwa open defecation free-nya itu masih rendah. Artinya masyarakat masih melakukan buang air besar sembarangan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat ini buang air besar sembarangan, maka si feses ini kemudian dia akan terburai kan. Seandainya penderita infeksi STH yang melakukan hal tersebut, maka si telur-telur cacing yang ada pada fesesnya dia akan mengambang, akan berada di air. Kalau misalnya dia melakukan defekasi yang akhirnya tersalurkan ke air, atau yang lebih langsung lagi jika dia melakukan defekasinya di tanah, maka otomatis si telur cacingnya langsung berkontak dengan tanah, maka akan mengalami maturasi. Nah, yang paling banyak adalah ketika tadi ya si telur cacingnya berada di air, air yang terkontaminasi, air sungai misalnya, air selokan gitu ya. Nah, kemudian manusia melakukan aktivitas yang memerlukan air masih menggunakan air sungai tersebut. Misalnya masih menggunakan air sungai untuk mencuci pakaian atau mencuci baju atau mengambilnya kemudian dipindahkan ke kamar mandinya atau digunakan untuk menyiram-nyiram. Nah, ini yang paling sering digunakan untuk menyiram daerah perkebunan, daerah pertanian atau bahkan kalau desa-desa biasanya di musim kemarau itu kan eh, tanahnya itu bukan beraspal ya, yang masih tanah liat berdebu, jadi kadang-kadang disiram oleh air sungai. Nah, sangat mungkin jika air sungai atau air selokan atau air got tersebut terkontaminasi oleh telur STH, maka manusialah yang memindahkannya dia dari air, maka telurnya kontak dengan tanah, disitulah terjadi maturasi. Karena selama di lingkungan pun dia memiliki beberapa waktu untuk bertahan di air beberapa hari, termasuk di tanah pun beberapa hari, sehingga akhirnya mengalami matur. Nah, kalau sudah matur, maka kemudian tinggal ditransmisikan ke manusia. Caranya gimana? Salah satunya bisa dengan aktivitas dari vektor, adanya lalat. Lalat sebagai vektor mekanik. Dia hinggap di tanah atau di tempat sampah atau dimanapun di mana ada telur cacing, kemudian dia terbang lalu hinggap pada makanan yang tidak ditutup, lalu meletakkan telur cacingnya di situ, lalu makanannya dimakan oleh manusia. Saya mau tanya, Ratu Berta Sofiani, kira-kira di Indonesia atau bahkan mungkin di sekitaran FK Unila atau di sekitaran Unila deh tempat kalian jajan makanan, apakah yakin makanan itu tertutup dan tidak ada kontak dengan lalat? Izin menjawab tidak, Dok. Nah, itu menjadi salah satu faktor risiko. Harapan saya nih kalian-kalian yang sudah belajar ini menjadi agent of change. Kalian tuh udah bisa mengedukasi dari sekarang. Tidak usah menunggu nanti berbaju jas putih untuk melakukan edukasi. Ya, jangan seperti kemarin-kemarin, kita dikasih COVID dulu, baru rajin cuci tangan. Nyatanya sekarang COVID-nya sudah tidak ada, fasilitas cuci tangannya saja sudah hilang. Atau bahkan sudah tidak berfungsi. Gitu ya, sehingga eh, masih nyata di hadapan mata kita bahwa edukasi untuk perubahan perilaku hidup yang bersih dan sehat itu masih menjadi PR. Jadi jangan jauh-jauh bicara hal yang lebih modern, kebiasaan cuci tangan, kebiasaan menutup makanan saja masih belum selesai kita eh, masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh AI. Bisa nggak kalian nyuruh AI coba tutupkan makanan-makanan? Itu masih memerlukan upaya kita semua. Nah, kalian ini yang harusnya bisa berperan dalam mengedukasi masyarakat. Atau jangankan masyarakat di keluarga sendiri deh. Gitu ya. Gitu ya, Azizah Rasya ya. Oke. Oke. Kemudian, yang ini bisa kalian baca. Coba Azizah Rasya, masih ingat nggak, Dek? Morfologinya Askaris seperti apa, Dek? Telur Askaris. Izin dokter, untuk morfologi dari telur Ascaris sendiri ada zona yang dilapisi oleh kitin, lalu ada petelin, lalu ada embrionya itu sendiri dok. Ada berapa bentuk telur Askaris?
Ada 3 dokter. Apa Ada saja? fertil, dan dekortikasi. Fertil, infertil, dekortikasi. Oke. eh Nilia Azfarina. Telur dekortikasi itu telur yang gimana, Dek? Nindya Azfarina. Telur dekortikasi telur yang bagaimana? Mana Nindya? Saya nggak dengar suaranya, saya aja nggak mendengar atau kalian semua juga nggak mendengar suaranya? Izin dok, sepertinya Nindya kayak terlempar gitu dok. Lempar apa keluar karena ditanya? Sebetulnya dengan kuliah Zoom ini ada plus minus ya. Tergantung kita akan mengambil keuntungannya atau akan memanfaatkan kekurangannya. Karena yang namanya kuliah itu sebetulnya bukan untuk saya. Kalau saya insya Allah sih nggak perlu kuliah lagi, saya masih ingat karena ini bidang ilmu saya. Ya, tapi kan untuk adik-adik nih, supaya ujiannya bisa, supaya kalau ketemu pasien juga nggak bingung. Yang paling penting adalah supaya nanti bisa berkarya, gitu kan? Jadi, dengan kuliah Zoom ini, saya bisa melihat wajah adik-adik satu persatu. Adik-adik juga tentu bisa melihat slide dengan lebih mudah, satu orang satu layar. Jadi, saya bisa lihat nih siapa yang lagi ngobrol, ya, saya bisa lihat siapa yang lagi lirik kiri kanan, gitu. Walaupun memang akan lebih pasti lagi kalau kita kuliah tatap muka, saya bisa langsung menghampiri, gitu. Kalau sekarang kan saya menghampirinya hanya via layar. Tapi marilah kita belajar sebagaimana kalian orang dewasa. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi yang ini untuk morfologi silahkan dibaca. Hal yang penting dari penyakit parasit adalah kalian menentukan apa stadium diagnostiknya. Sehingga ketika kalian memutuskan, melakukan, atau merujuk, namun untuk pemeriksaan feses parasitologi untuk dokter umum harusnya bisa melakukan sendiri, meskipun di puskesmas. Gitu ya. Jadi ketika kalian melakukan pemeriksaan feses, maka kalian bisa mengidentifikasi dan menentukan apakah pasien mengalami infeksi kecacingan atau tidak. Karena pemeriksaannya sangat sederhana, sangat mudah. Gitu. Jadi kalian nggak perlu endoskopi untuk melakukan pemeriksaan apakah seseorang terinfeksi cacing atau tidak. Cukup pemeriksaan feses saja itu sudah bisa. Gitu ya, harapan saya nih jangan sampai nanti adik-adik ini ketika intensif di puskesmas lalu ada pasien dengan di daerah perkebunan kecurigaan hukum lalu nggak bisa melakukan pemeriksaan penunjangnya ya karena pemeriksaannya sangat mudah sekali. Oke, eh ini gambaran dari morfologi dewasanya. Untuk Ascaris lumbricoides seringkali saya sampaikan dia merupakan cacing yang paling besar. Jadi kalau ada pasien datang lalu menginformasikan dok, kayaknya saya cacingan atau sepertinya anak saya cacingan. Tahu dari mana Bu? Keluar cacing bersama fesesnya. Maka hampir bisa dipastikan itu adalah Ascaris lumbricoides. Karena hanya Ascaris satu-satunya cacing nematoda yang ukurannya besar bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau hookworm, strongyloides itu relatif kecil dan sulit bisa diidentifikasi oleh orang awam atau masyarakat awam. Oke, ini gambaran dari ini saya mungkin pernah ceritakan suatu kasus di mana pasien dicurigai mengalami kanker kolon, ya kanker usus karena ketika USG dilihat ada massa. Ya, ketika kemudian dilakukan operasi, ternyata massa tersebut bukan suatu karsinoma, tapi merupakan cacing yang sudah bergulung-gulung. Sama seperti kalian kalau menyimpan benang secara tidak rapi, potongan benang, pada akhirnya akan bergulung-gulung. Nah, itulah yang terjadi pada pasien ini. Ya, ketika kemudian dilakukan operasi, diambil, inilah didapat cacingnya sebanyak ini. Ya, untuk Ascaris lumbricoides. Oke, untuk siklus hidupnya sudah seringkali saya sampaikan, silahkan dibaca. Namun saya mau tanya sama Fitri Siwahyuni.
Ya, kira-kira kalau misalnya ada gambaran larva pada fototoraks, ya biasanya kita kenal dengan istilah apa, Dek? Kita dapatkan nih ketika foto ronsen pasiennya kita dapatkan ada bercak yang akhirnya diidentifikasi itu adalah larva dari Ascaris. Apakah itu? Izin menjawab, Dok. Loeffler. Loeffler syndrome. Tandanya apa saja Loeffler syndrome itu, Justin Tan? Selain ada gambaran bercak pada paru di mana bercak itu tidak menetap, ya sekarang kita ronsen dapat 2-3 hari lagi kita ronsen bercaknya mungkin berpindah atau bahkan hilang. Itu salah satu tanda dari sindrom Loeffler. Yang lainnya apa? Izin menjawab, Dok. Yang lainnya apa? Ya, Ada tanda lain tuh bisa ada railway dog, lalu ada railway railway itu maksudnya gimana? gambar gambaran seperti mana ya, jalan gitu dok pada gambaran paru ya dok. Yang paling mudah saja kita hitung DIFCON, Dek. Maka bisa didapatkan adanya hipereosinofilia. Ya mudah-mudahan adik-adik masih ingat bagaimana seseorang yang terinfeksi cacing bisa mengalami hipereosinofilia. Ya, itu pernah saya sampaikan pada imunitas dari infeksi Helmin. Ya, tolong dibaca lagi. Jadi, adanya hipereosinofil. Rekan saya S2 ketika tesisnya melakukan penelitian, karena begini, pemeriksaan feses parasitologi itu mudah, murah, tapi tidak banyak yang mampu untuk melakukannya. Ya, termasuk ketika itu saya tesis saya kan di Bandung. Saya melakukan penelitian pada anak-anak di daerah pedesaan di daerah Jatinangor untuk mengidentifikasi dari telur STH-nya. Nah, karena saya mobilitasnya cukup tinggi, masih beraktivitas di Lampung, maka saya mencoba untuk menyerahkan pemeriksaannya pada pihak ketiga. Jadi saya menghubungi laboratorium komersil yang ada di Bandung, kota besar saat itu. Dan mereka tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan ini. Kalaupun mereka menerima dengan kos yang tinggi, karena mereka sampaikan mereka akan merujuknya kembali ke tempat lain. Saya tanya, merujuknya kemana? Ke suatu tempat. Yang akhirnya saya tidak tahu. Dia pihak laboratorium tersebut tidak bisa menginformasikan. Oke, kalau gitu saya akhirnya tidak jadi bekerja sama dengan laboratorium komersil tersebut. Akhirnya saya memang harus melakukan sendiri, namun saya kewalahan. Akhirnya saya mencoba untuk menghubungi laboran yang ada di lab parasitologi FK Unpad. Saya tanya ke Bapak laborannya itu bisa nggak membantu saya untuk melakukan pembacaan dan pemeriksaan feses parasitologi untuk mengidentifikasi telur STH, karena saya rasanya tidak mungkin untuk membaca semuanya, karena waktu itu subjeknya 100 sampai 200 orang. Akhirnya beliau bilang, oke, karena kami memang biasa menerima. Nah, biasa menerima dari mana, Pak? Rupanya dari laboratorium komersil yang awalnya saya datangi. Jadi bahkan dari laboratorium komersil tersebut, kalau ada pasien, 1 atau 2 orang pasien yang dicurigai oleh dokter anaknya, biasanya waktu itu banyaknya kasus anak, dan diminta untuk mengidentifikasi ada tidaknya telur cacing pada fesesnya, dirujuknya kembali ke laboratorium parasitologi FK Unpad. Artinya apa? Waktu itu ya, zaman saya tesis, berarti tahun 2014-an ya, tidak terlalu lama di kota besar, kemampuan untuk mengidentifikasi telur cacing masih belum optimal. Makanya akhirnya dengan adanya metode PBL ini, pemeriksaan identifikasi telur cacing masuk ke SKDI dengan level kompetensi 4. Artinya adik-adik nih ya pasti mau tidak mau harus internship. Minimal internship walaupun nantinya tidak berniat untuk di layanan primer, langsung spesialis silahkan, tapi pasti melalui internship.
pasti ada masa adik-adik harus berkarya atau bekerja di puskesmas layanan primer. Maka adik-adik bisa lakukan sendiri untuk mengidentifikasi telur cacing. Caranya sudah mengajarkan. Dok, Ya, jadi ingat. Jadi kembali ke sini ya, untuk Askaris nanti silahkan dibaca karena memang biasanya paling banyak pada anak-anak, sehingga untuk pekerja dewasa di lingkungan pertanian itu lebih beresiko untuk terkena hookworm dengan Strongyloides stercoralis. Oke, yang kedua ini Trichuris trichura, ini yang mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Ya, yang menjadi khasnya adalah pasien yang karena gini, cacing STH ini biasanya infeksi yang berjalan secara kronis, bukan infeksi akut, karena penderitanya seringkali tidak menyadari dia sedang sakit. Itu kan yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak tahu bahwa kita sakit atau kita tidak tahu kalau kita tidak tahu. Misalnya kalian nih harusnya belajar, kalian nggak tahu kalau kalian tuh nggak bisa identifikasi telur cacing, merasa tahu, akhirnya nggak belajar. Padahal kalau ditanya belum tentu tahu. Nah, jadi ini khasnya pada seseorang yang menderita trichuriasis, dia akan mengalami prolaps rekti. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka ini udah kompleks, kesian sekali pasiennya. Masa cuma karena cacingan yang diabaikan oleh dokter di layanan primernya, pasien sampai harus mengalami hal seperti ini. Ya, makanya saya sangat setuju jika pada anak-anak usia sekolah dasar, itu yang penting adalah melakukan screening, pemeriksaan feses secara periodik, bukan dikasih obat cacingan dulu. Nah, karena tolong adik-adik ingat ini nih, ini guideline dari WHO, dari udah lama banget. Guideline WHO untuk pemberian obat massal. Kalau prevalensinya rendah, nggak perlu semuanya dikasih obat, cukup individunya saja. Kalau prevalensinya 20-30%, baru dikasih obat 6 bulan sekali. Kalau prevalensinya lebih dari 30%, maka dikasih obatnya setiap 4 bulan. Yang terjadi di Indonesia adalah kita langsung menyamaratakan semua dikasih obat cacing untuk anak-anak itu 2 kali setahun, biasanya di bulan Februari dan bulan Agustus, tanpa ada dasar prevalensinya berapa sebetulnya sekarang. Adapun prevalensi nasional itu tahunnya tahun lama banget, 2000-an. Ya, 2020 saja tidak ada data prevalensi nasional. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ketika kita melakukan pemberian obat yang berlebih, maka ancaman resisten itu sudah menghantui. Di daerah Afrika sudah banyak publikasi yang menyatakan adanya resistensi terhadap albendazole. Sementara kalian lihat nih di sini, di piramida obat-obat anti helminth, albendazole ini merupakan obat yang terakhir. Sampai sekarang, sepengetahuan saya belum ada obat baru. Seandainya albendazole ini sudah resisten, maka pasiennya mau dikasih apa? Dan pasien yang mungkin yang mengalami adalah mungkin bisa jadi anak-anak kalian nanti atau adik-adik kalian nanti gitu loh. Berapa tahun ke depan ketika resistensi terjadi, obat baru belum ada. Nah, makanya ini jadi PR kita bersama sebagai tenaga kesehatan sebenarnya untuk mengedukasi. Oke lah, seandainya memang ini dulu nih yang diambil eh, kebijakannya oleh pemerintah, maka minimal kita melakukan sumbangsih-sumbangsih. Ya, beberapa eh, sumbangsih mungkin yang bisa diberikan oleh FK Unila ya adalah pemeriksaan prevalensi sedikit demi sedikit, satu SD dulu gitu. Ya meskipun tidak ideal. Jadi ke depannya jika kalian memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan secara nasional, mudah-mudahan ada yang jadi Menteri Kesehatan di sini nanti, tolong pertimbangkan, periksa dulu sih prevalensi nasionalnya sekarang sebetulnya berapa. Pemeriksaan cacingan ini tidak mahal, tidak sulit. Tapi itu ya, kompetensi orang-orang yang bisa melakukannya rupanya belum mumpuni untuk bisa melakukan pemeriksaan se-Indonesia. Oke, kita kembali ke sini, ke Trichuris ya. Ini silahkan nanti dibaca. Nah, sekarang masuk ke sini nih, intinya untuk mereka-mereka yang bekerja di daerah perkebunan, pertama adalah cacing kait Necator americanus atau Ankylostoma duodenale. Mudah-mudahan masih ingat apa bedanya. Kira-kira kepentingan yang membedakannya untuk apa? Kan obatnya sama aja. Kenapa sih kita kalau bisa membedakan Necator dengan Ankylostoma? Ada yang punya ide?
Cindy Miranda. Oke, kira-kira apa sih kepentingannya membedakan apakah seseorang terinfeksi nekator atau ankylostoma? Izin menjawab dok. Ya. Maksudnya mungkin dari bentuk gigi cutting plate-nya. Gimana? Gimana? Saya belum menangkap jawabannya, Dek. Pertanyaannya, kenapa kita harus membedakan? Apa sih kepentingannya membedakan seseorang terinfeksi nekator atau ankylostoma? Kan obatnya sama aja. Anda yang mencoba menjawab selain Cindy? Ngapain dibedain, Dok? Obatnya sama, sama-sama albendazole. Kira-kira kalau bisa dibedakan, kepentingannya apa? Izin menjawab dok, Oke, siapa Dek namanya? Ruben. Oke, gimana? Mungkin Beda terkait Ruben. dengan resistensi tadi dok, mungkin karena resistensnya beda, mungkin resistensi terhadap suatu obatnya juga beda dok. Resistensinya beda. Ada yang lain? Izin jawab dok, Oke. Siapa mungkin namanya, Dek? Ihsan dokter. Oke, Ihsan. Kalau saya yang ngomong nggak muncul ya wajahnya. Ya, Ihsan. Eh, sudah on cam dok. Iya, iya, yang nggak apa-apa saya sebutkan. Untuk mungkin dari menentukan agen infeksi dokter, mungkin karier dari cacing ya. Ya, jadi sebetulnya yang penting adalah untuk menentukan atau memperkirakan prognosisnya. Makanya, infeksi cacing tambang atau cacing kait ini, kalau kita lakukan penegakan diagnosanya secara konvensional, yaitu penegakan diagnosa dari mengidentifikasi telur cacingnya, maka tidak bisa dibedakan. Apakah seseorang terinfeksi nekator atau ankylostoma? Karena kan telurnya sama kan? Masih ingat ya bentuk telurnya ya? Dia bentuknya oval, membrannya hanya satu lapis, kemudian ada bagian kosongnya, lalu bagian dalamnya bergranul-granul. Nanti kayaknya di bawah ada gambarnya. Nah, tapi kalau kita melakukan pemeriksaan katakanlah dengan endoskopi, karena di akhir tahun kemarin saya mendapat cerita, karena kami kan ada grupnya ya, ada kelompok perkumpulan eh, ahli parasitik Indonesia, rekan sejawat kami di Sriwijaya, di Unair, mendapati seseorang yang terinfeksi oleh STH ini malah dari endoskopi. Jadi ada keluhan-keluhan apa gitu ya, lalu dokternya, klinisinya melakukan endoskopi, kok kelihatan nih ada cacing-cacingnya. Baru diambil cacingnya, baru spesimennya dikirim ke lab parasitologi. Nah akhirnya barulah di situ bisa dibedakan, karena kan dapat cacing dewasanya tuh, baru bisa dibedakan apakah dia nekator dengan ankylostoma. Tapi kalau telur cacingnya nggak bisa dibedakan, telurnya sama hookworm. Nah jadi kalau kita ada kesempatan seperti itu untuk membedakan, apakah seseorang yang terinfeksi oleh nekator atau seseorang terinfeksi atau oleh ankylostoma, maka kepentingannya kita bisa memprediksi prognosisnya. Karena cacing ankylostoma dia mengisap darah lebih banyak, sehingga bisa mengakibatkan pasien anemia lebih berat atau mengalami gangguan nutrisinya juga lebih berat. Gitu. Tapi kalau untuk penegakan diagnosa tidak terlalu penting sebetulnya gitu ya, obatnya sama. Hanya untuk menentukan prognosis sehingga kita bisa lebih aware dalam melakukan tata laksana supaya kita bisa mencegah pasien menuju ke arah yang lebih buruk. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya, jadi diingat kedua cacing ini stadium diagnostiknya sama dan tidak bisa dibedakan. Tapi kalau dewasanya bisa kita bedakan. Larvanya juga bisa kita bedakan, tapi kalau mendapatkan larvanya kita seringkali lebih sulit karena bentuk dewasanya saja sudah kecil, kecuali kalau kita melakukan pemeriksaan yang namanya kultur. Nah, dia ingat nggak? Kultur itu namanya apa ya? Pemeriksaan kultur telur cacing ya sampai kita merawat dia sampai dia menetas menjadi larva dan larvanya bisa kita periksa. Namanya kultur apakah itu? Ada yang ingat?
Ini juga kultur yang bisa dilakukan di puskesmas, sederhana aja. Kalian cuma perlu modal pasir, modal plastik es, plastik bening untuk bikin es yang kecil, dibuat segitiga, ya. Kemudian nanti dikasih pasir, dimasukkan telur cacingnya, lalu dikasih kertas saring, lalu digantung, dikasih cahaya. Namanya kultur apa itu? Orang Jepang yang menemukannya. Penyakitnya di Indonesia yang nemuinnya Izin orang jawab, Dok. Jepang loh. Oke, Andi. Autocats bukan? Bukan, kalau Katokats itu pemeriksaan fesesnya. Yang gold standarnya memang Katokats menggunakan malasid green. Bukan, kulturnya apa namanya? Izin Orang dok. Jepang. Dok, Oke, salsa bilayu. Harada Mori bukan dok? Ya, Harada Mori. Itulah kadang-kadang saya suka gemes ya, penyakitnya tuh ada di Indonesia loh. Pasiennya orang Indonesia. Tapi yang menemukan kitnya, yang menemukan obatnya, yang menemukan cara pemeriksaannya seringkali bukan orang Indonesia. Makanya ayolah nih adik-adik, ini harapan kami. Ya, jangan eh jangan hanya berpaku pada yang sudah ada, tapi coba kembangkan. Kan nanti bagus kalau misalkan tiba-tiba ada cara kultur yang berbeda. Namanya kan bisa dikasih nama Ihsan Ali kultur gitu kan. Atau nanti pemeriksaan pakai reagen namanya Rasya Dava, bukan lagi Katokat. Kan bagus. Gitu ya. Jadi silakan dikembangkan. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, ini silakan dibaca habitatnya. Ya, ini daerah tanah yang baik untuk perkembangan telur. Intinya tanah-tanah perkebunan, terutama tanah perkebunan yang sumber irigasinya masih menggunakan air atau ada kontaminasi dari air sungai. Ya, jadi nanti kalau kalian datang ke daerah perkebunan dilihat sumber air untuk irigasinya dari mana. Karena penelitian-penelitian sebelumnya oleh kakak kelas kalian sendiri eh di waktu itu meneliti apakah ada kontaminasi telur STH dari kubis, dari sayuran yang dijual di supermarket dan juga dijual di pasar, pasar tradisional, ternyata masih ditemukan. Gitu ya, dari sayuran tersebut ada telur STH-nya. Bahkan penelitian saya sudah lama, tapi ya, dan saya tidak berniat untuk mengulangi karena saya jadi paranoid sendiri. Saya mengambil lalap-lalaban sayuran yang siap makan yang dijajakan oleh kantin-kantin yang berjualan di sekitaran Unila. Dan saya dapatkan ada telur cacingnya di situ. Kebayang nggak itu lalap-lalaban yang sudah siap saji, siap dimakan oleh kita, gitu ya. Dan saya temukan ada telur cacingnya di situ. Gitu ya. Jadi artinya ini masih menjadi resiko bersama. Berapa tahun yang lalu ada laporan kasus dari Bandung, Kabupaten Bandung, ada seorang petani yang akhirnya dirujuk ke rumah sakit tentara di Bandung dan didiagnosa dengan anemia, ternyata penyebabnya adalah infeksi hookworm, HB-nya sampai 3. Bisa terbayang nggak? HB-nya sampai 3. Bagaimana itu orang bisa bertahan hidup dengan HB3? Gitu ya, karena hookworm. Bisa terbayang berapa banyak cacing yang ada di situ dan berapa lama sudah Bapak ini mengalami infeksi cacingan tersebut. Dia seorang petani. Tuh, ya. Jadi seringkali karena penyakitnya tidak bergejala, jadi gejalanya itu absurd. Mau tidak mau harus kita yang memikirkan kemungkinan tersebut. Oke, ini siklus hidupnya. Seperti ini nih gambaran telur cacingnya. Kemudian nanti telurnya dia mengalami maturasi di tanah dan ini yang berbeda dengan askaris maupun trichuris. Telur cacing ini bisa menetas di tanah, kemudian lahirlah dia larva. Mudah-mudahan masih ingat larva rhabditiform, itu larva yang bentuknya gemuk dan dia masih larva yang sifatnya tidak makan, dia masih pasif saja. Lalu nanti dia akan berubah menjadi larva filariform. Larva ini yang aktif mencari makan dan aktif bergerak. Jadi dia akan mencari-cari kira-kira di mana nih ada seseorang manusia yang sedang beraktivitas, tidak menggunakan alas kaki, atau tidak menggunakan sarung tangan. Lalu dia akan mendekati dan dia akan masuk. Dia akan masuk ke dalam tubuh penderita ini, ke tubuh orang ini melalui sela jari kaki ataupun sela jari tangan, di mana bagian itu merupakan bagian kulit yang paling tipis. Ya, setelah dia masuk ke sela jari kaki, ke sela jari tangan, lalu dia sampai ke pembuluh darah, ya sudah, siklus berlanjut. Ya, dia akan sampai ke paru-paru, kemudian nanti akhirnya dia sampai ke abdomen, ke intestin.
Nah, seseorang manusia tersebut apakah dia menyadari bahwa dia baru saja dimasuki oleh larva? Belum tentu. Kalau kalian digigit nyamuk masih kelihatan bentelnya besar. Larva ini ukurannya kecil banget. Ketika dia masuk, ya, menembus kulit, mungkin hanya tentu akan menimbulkan sensasi gatal, tapi biasanya ignore ya, apa diabaikan oleh manusia. Dan ketika dia menjadi nodul, nodulnya tuh kecil banget. Mungkin hanya semacam kalau yang orang awam bilang kutu air, semacam sekecil itu nodulnya. Kalian digigit nyamuk, bentolnya masih lebih besar. Nah, sehingga seringkali masyarakat tidak tahu bahwa aktivitas dia itu eh, ketika dia beraktivitas tanpa APD, tanpa menggunakan alas kaki, tanpa menggunakan handscoon, sebetulnya dia sudah termasuki oleh si filariform ini. Ya. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam kulit, masuk ke peredaran darah, seperti inilah dia. Ya, akhirnya dia masuk ya dari kulit tadi ikut siklus masuk ke paru-paru. Ketika dia sudah dilaring, dia akan menimbulkan sensasi gatal, pasiennya batuk, lalu si larvanya loncatlah dari masuk ke esofagus, akhirnya masuk kembali ke intestinal dan menjadi dewasa di sana. Tadi yang disampaikan oleh Cindy rasanya tadi ya, si gigi-giginya iya itu boleh juga untuk membedakan nekator. Ya, digunakan untuk membedakan nekator itu adalah kita melihat bentuk giginya, apakah triangular ataukah seperti bulan sabit. Oke, jadi bisa dilihat bahwa infeksi oleh ankylostoma itu lebih berat dibandingkan dengan nekator americanus ya, karena dia mengambil darah. Dan adik-adik mudah-mudahan masih ingat yang sering kali saya sampaikan, si cacing ini kan bertahan hidup nih di intestine. Nah, caranya dia supaya tidak terbawa oleh gerakan peristaltik usus, dia itu menggigit dinding epitel dengan giginya. Nah, ketika dia menggigit itu, si epitel itu kan mukosa usus manusia ini luka, dia sekaligus mengeluarkan zat semacam heparin. Akhirnya, si luka tadi tetap mengeluarkan darah. Jadi selain disedotin darahnya karena memang dia makan darah manusia, maka si bekas gigitan luka juga terus mengeluarkan darah. Hal itulah yang akhirnya menyebabkan si penderita mengalami anemia. Tuh ya, nah ini gambar di paru-paru, saya skip, ini nanti kalian baca saja. Nah, ini bahkan HB-nya bisa sampai 2. Saya dapat yang case report memang HB-nya sampai 3. Nah, ini gambaran yang saya tadi sampaikan, ini gambaran dari PA-nya ya. Kebetulan dia terpotong ketika dibuat sediaan PA dari potongan intestinnya. Jadi inilah nih si nekatornya, nekator apa ankylostoma nggak tahu deh, pokoknya cacing kayitnya yang sedang menggigit epitel. Nah, kayak gini dia bergelantungan pada epitel, pada intestin manusia. Nah, kayak gini. Ya, oke. Ini anemianya. Anemia tidak khas, anemia defisiensi Fe. Jadi kalau pasien mengalami anemia defisiensi Fe, itu memang PR banget. Kita harus nyari kekurangannya ini dari mana, etiologinya dari mana. Ya, ini gambaran yang tidak khas untuk cacingan, tapi khas untuk terjadinya anemia. Cuma masalahnya kita yang harus menentukan anemia ini disebabkan oleh apa. Oke, ini cara diagnosanya. Mudah banget, harusnya kalian bisa. Kemarin juga kita sudah mencoba kan di ospek, ya. Hanya ini menggunakan eosin. Kemarin juga kita ada yang menggunakan eosin dan lugol. Lebih baik menggunakan lugol karena si dinding-dinding di bagian dalamnya lebih terwarnai dengan baik sehingga bisa didapatkan gambaran begini. Ini untuk gambaran telur akaris, kelihatan ya 3 lapisnya. Dan ini untuk gambaran telur hookworm. Nah, 1 lapis saja dan di dalamnya seperti ini, ya, morula-morulanya. Oke, obatnya masih sekarang sih albendazole ya yang dipakai. Pirantel pamuat sudah resisten, sudah tidak lagi digunakan. Nah, yang terakhir adalah Strongyloides stercoralis nih. Ya, Strongyloides stercoralis ini sekarang menjadi trending topik karena peningkatan prevalensinya berkaitan dengan kondisi imunokompromis pada seseorang. Jadi mau tidak mau kita harus membuka mata bahwa fenomena saat ini penderita HIV semakin banyak. Ya, dan kita tahu penderita HIV atau HIV ini terjadi imunokompromis. Nah, kondisi imunokompromis itu tidak hanya HIV sih, hanya kebanyakan HIV, tapi bisa
dan mereka harus menggunakan kortikosteroid jangka panjang. Misalnya yang menderita SLE atau menderita penyakit ginjal atau karsinoma, intinya adalah yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang sehingga tercipta kondisi imunokompromis itu beresiko untuk mengalami apabila terinfeksi oleh Strongyloides cercoralis ini beresiko untuk mengalami strongyloidiasis disseminata. Yang kadang-kadang pada penderita HIV ya penyakitnya yang lain malah lebih berbahaya dibandingkan HIV-nya itu sendiri. Gitu ya. Jadi yang patut diperhatikan. Dan juga karena kemampuannya menginfeksi, nanti akan saya jelaskan di belakang. Ini nanti dibaca aja lah ya, morfologi dan sebagainya. Mudah-mudahan masih ingat. Larvanya juga 2. Nah, telur. Satu lagi yang menjadi masalah. Telur dia, ya, telur Strongyloidiasis sama telur hookworm juga tidak bisa dibedakan. Jadi kalau kalian dapat pasien pada seorang penderita HIV, dapat telurnya seperti telur hookworm, menurut saya lebih baik lanjutkan dengan kultur. Pastikan pasiennya mengalami infeksi apa. Kalau pasien mengalami infeksi hookworm, oke, kita sudah tahu resikonya apa. Tapi kalau mengalami infeksi karena Strongyloides, maka kemungkinan yang lebih berat mungkin terjadi gitu ya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi mau nggak mau ini kalian harus tahu gimana caranya melakukan kultur Harada Mori ya, karena telur Strongyloides tidak bisa dibedakan dengan hookworm, tapi larvanya bisa dibedakan, dewasanya juga bisa dibedakan. Nah, ini yang menjadi masalah adalah cara dia hidupnya. Makanya ada beberapa referensi yang tidak memasukkan dia menjadi golongan STH. Karena dia multi banget, bakatnya banyak. Dia bisa STH juga bisa non STH. Dan dia bisa memiliki kemampuan untuk melakukan infeksi dengan cara siklus hidup yang langsung, yang tidak langsung, ataupun hiperinfeksi dan juga autoinfeksi. Nah, ini ya. Kalau yang terjadi secara normalnya siklus yang ini nih. Normalnya seperti STH pada umumnya, si telurnya itu keluar. Ya, nah di sini nih, telurnya keluar bersama dengan feses. Ya, lalu si fesesnya akan keluar bersama dengan eh, si telurnya akan keluar bersama dengan feses, ketemu dengan tanah, lalu dia mengalami maturasi menjadi rhabditiform dan filariform. Itu normalnya banget ya. Nah, cuma masalah yang lain adalah dia ini si telurnya juga dia bisa menetas di tanah seperti hookworm ya. Cuma kalau hookworm begitu dia sudah menetas jadi rhabditiform lalu jadi filariform dia punya batas waktu. Katakanlah 7 hari dia harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau nggak dia mati. Ya, berbeda dengan Strongyloides, dia bisa menjadi free living helminth. Dia bisa jadi cacing yang hidup bebas di tanah. Masa hidupnya panjang. Nah, tempat saya azan, kita skip semenit ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi siklus pertama dia seperti hookworm. Dia telurnya menetas di tanah, lalu larvanya masuk ke dalam tubuh manusia. Siklus yang kedua, si larva ini bisa bertahan menjadi eh, free living worm, free living helminth untuk beberapa waktu. Kemudian kondisi yang ketiga bisa terjadi autoinfeksi. Yang dimaksud dengan autoinfeksi ini adalah bahwa si telurnya bisa menetas di dalam tubuh pasien itu sendiri. Jadi dia tidak perlu kontak dengan tanah. Makanya kenapa ada beberapa jurnal atau beberapa referensi yang tidak memasukkan strongyloidiasis ke STH karena ada sifat ini. Jadi si telurnya nanti di dalam badan pasien biasanya di daerah perianal. Ya, jadi kan dia keluar tuh dia bersama dengan feses. Nah, makanya ini menjadi salah satu penting adalah membiasakan melakukan defekasi setiap hari. Ya, jadi untuk orang Indonesia kadang-kadang tuh defekasi tidak tiap hari, apalagi mereka-mereka yang jarang mengkonsumsi serat. Nah, apabila terjadi kondisi seperti itu, adanya penumpukan feses di area rektum, lalu jika pasien itu kemudian dalam fesesnya tadi ada telur strongyloides ini, maka si telurnya kemudian bisa mengalami maturasi dan lalu menetas di situ, dan akhirnya larvanya menembus ke perianal, akhirnya siklus yang tadi terjadi lagi. Gitu ya, dia masuk ke menembus kulit di daerah perianal dari manusia tersebut, lalu nanti nyari pembuluh darah yang masuk lagi seperti siklus yang lainnya. Gitu ya, ini hal ini yang mengakibatkan seseorang bisa terjadi infeksi yang akhirnya jadi berat karena dari sedikit cacing lama-lama jadi banyak cacing karena proses autoinfeksi ini. Kalau proses yang tadi, yang normal ini sedikit kurang mengurangi resiko, ya. Kursor saya kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Pokoknya yang arah kiri ini nih, yang merah ini, sedikit kurang mengurangi resiko bertambah banyaknya cacing pada pasien kan, gitu ya. Tapi kalau yang ini, ya mau nggak mau, walaupun pasien tidak kena lagi infeksi dari luar, ya dia bisa bertambah terus cacing yang menginfeksi dia karena ada kemampuan autoinfeksi. Hal inilah yang terjadi lebih berat pada mereka-mereka yang imunokompromis. Akhirnya terjadi strongyloides disseminata, gitu ya. Dan bahkan sifatnya parasit ini kan intinya kompetitif ya. Dia ingin bertahan hidup. Dia akan berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Jika jumlah cacingnya sudah banyak di intestin dan dia harus berkompetisi dengan banyak cacing, maka ada kemungkinan si cacing ini nyasar, melakukan migrasi ke organ-organ lain untuk mendapatkan nutrisi. Hal yang paling ditakuti jika terjadinya migrasi ke otak, gitu ya. Seperti toksoplasma juga kan sudah kita ketahui bisa mengakibatkan bisa migrasi ke otak, menimbulkan ensefalitis. Nah, ini perbedaannya dengan ini tidak ada di manusia. Ini Strongyloides fulleborni, tapi dia memiliki siklus hidup yang sama. Dia host definitifnya adalah pada monyet, pada simpanse. Cuma katanya ya, meskipun kalau saya sih tidak mau disamakan, tapi katanya secara genetik manusia dengan monyet kan hampir mirip. Bedanya hanya 1% kan? Makanya kenapa Plasmodium knowlesi dulu itu menyerang monyet berekor panjang, makaka. Dulu malaria pada manusia hanya disebabkan oleh 4 spesies. Plasmodium falciparum, vivax, ovale, dan malaria. Kemudian di tahun 2010-an diketahui ada spesies yang merupakan zoonosis, di mana Plasmodium tersebut biasanya atau host definitifnya itu menyerang pada kera berekor panjang. Tapi rupanya ketika nyasar masuk ke dalam tubuh manusia juga bisa mengakibatkan malaria pada manusia. Akhirnya dikenallah spesies kelima yaitu Plasmodium knowlesi. Lebih buruknya lagi, ketika seorang manusia terinfeksi oleh knowlesi di tahun 2010 sampai 2014, mortality rate-nya hampir 100%. Jadi, dari 5 pasien yang teridentifikasi malaria karena knowlesi, 4 meninggal. Dari 10 pasien, 9 meninggal.
dengan angka angka apa ya perjalanan penyakitnya, progresivitas perjalanan penyakitnya cepat sekali memburuk. Jadi ketika seseorang awalnya kan diketahui ini falciparum nih, tapi udah ada gejala-gejala serangan ke otak. Oke, malaria cerebral karena falciparum. Tapi kok ternyata perjalanan penyakitnya cepat sekali memburuk sampai akhirnya pasien meninggal. Gitu, meninggal lagi. Akhirnya ada peneliti dari Sarawak, dari Malaysia. Sarawak itu adalah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan. Ya, melakukan penelitian akhirnya ditemukanlah pasien-pasien tersebut bukan meninggal karena falciparum, tapi terinfeksi oleh Knowlesi. Beliau juga yang akhirnya menemukan, oh iya Knowlesi akhirnya secara morfologi tidak bisa dibedakan nih dengan falciparum karena dia kawinan falciparum dengan vivax. Akhirnya dia bisa menciptakan pertama kali primer untuk mengidentifikasi Plasmodium knowlesi dengan PCR. Nah, masalahnya waktu itu Sarawak itu berbatasan dengan Kalimantan. Jadi sangat bukan tidak mungkin kejadian malaria di Kalimantan bisa jadi juga ada knowlesinya. Makanya waktu itu sempat adanya penelitian kolaborasi antara FK Unpad dengan beliau gitu ya untuk malaria karena knowlesi. Nah, sekarang Strongyloides fulleborni nih, sejauh ini diketahui dia menyerang pada monkey, ya, pada simpanse, pada monyet. Mudah-mudahan tidak menjadi zoonosis seperti Knowlesi. Karena adik-adik juga tahu ketika kita kena serangan COVID berapa tahun lalu kan sebetulnya zoonosis. Ya kan, di mana SARS-CoV-2 itu kan sebetulnya hostnya bukan manusia, tapi pada kelelawar. Akhirnya bisa menjadi menginfeksi manusia dan menciptakan pandemi. Mudah-mudahan ini tidak, tapi ini saya sampaikan. Jadi, kalau adik-adik ditempatkan nanti suatu daerah di mana banyak ditemukannya kera atau simpanse, monyet, dan sebagainya, tolong diingat, hati-hatilah terhadap penyakit-penyakit zoonosis yang mungkin pertamanya host definitifnya adalah mereka, tapi bisa jadi mengenai manusia. Dan yang masalahnya adalah ketika mengenai manusia, biasanya progresivitas penyakitnya lebih buruk dan mortality rate-nya juga lebih tinggi. Itu ya. Oke, kalau ini saya hanya ingin merimain adik-adik kalau baca siklus hidup ini, kami selalu menyarankan dari CDC, dilihat nih ada gambar mikroskop, artinya diagnostic stage, dan ada gambar biohazard, ini artinya infective stage. Jadi adik-adik tahu nih, kalau mau melakukan penegakan diagnosa, maka stadium diagnostiknya apa? Oh, stadium diagnostiknya bisa larva nih. Mana lagi stadium diagnostiknya bisa telur gitu ya. Tapi stadium infektifnya apa? Nah, lihat yang ini, stadium infektifnya, oh larva filariform, gitu ya. Atau kalau kalian buka CDC yang zaman dulu, itu berarti segitiga, bertuliskan I, ya, untuk infective stage, dan bertuliskan D untuk diagnostic stage. Oke, ini silahkan dibaca saja. Kalau untuk gejala, masalahnya semua gejala ini tidak terlalu khas untuk cacingan. Sehingga mau tidak mau, kemampuan adik-adiklah yang ditantang ini. Challenge untuk adik-adik dalam melakukan penegakan diagnosanya. Dari anamnesis yang kuat, pemeriksaan fisik, dan paling utama adalah pemeriksaan penunjang. Karena prinsip penegakan diagnosa dari penyakit parasit adalah temukan parasitnya. Nah, temukan parasitnya dalam bentuk apa? Paling mudah dalam stadium diagnostic stage. Dalam stadium diagnostik. Nah, kalau seperti mengidentifikasi atau penegakan diagnosa pada seseorang yang terinfeksi oleh ini Salmonella, misalnya Salmonella TV. Adik-adik melakukan tes Widal atau tes Bantek itu kan untuk memeriksa antigennya, antigen atau antibodinya, gitu ya. Kalau di sini, di parasit, sejauh ini memang masih dicarilah parasitnya. Seperti tadi, misalnya kalau mau mengandalkan eosinofil saja, itu belum khas untuk menandakan seseorang pasti terinfeksi oleh cacingan. Gitu ya. Jadi mau tidak mau, cari parasitnya. Kalau dia, makanya adik-adik harus ingat, dia ini termasuk parasit darah atau parasit usus. Kalau dia parasit usus, cari fesesnya untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau dia parasit darah, ambil darahnya untuk dilakukan pemeriksaan. Begitu dia parasit darah, kalian ingat juga, kalau kalian ditempatkan di daerah endemis filaria atau kaki gajah, diingat-ingat, ngambil darahnya harus kapan? Apakah pagi hari? Apakah malam hari? Dilihat lagi endemisitas daerah di situ, termasuk endemis untuk filaria yang
periodisitasnya nokturna atau diurna. Nah gitu loh. Jadi disitulah kemampuan adik-adik ya. Semakin banyak adik-adik mengingat, semakin mudah nanti adik-adik untuk menentukan kapan dilakukan pemeriksaan yang tepat, dari spesimen yang mana, dan bisa dilakukan penegakan diagnosa yang baik, sehingga bisa melakukan tata laksana yang baik juga untuk pasien. Gitu ya. Oke, nah ini gambaran dari kerusakan mukosa dinding usus yang terinfeksi oleh strongyloides. Tentu ini didapatkan dari otopsi ya, dari pasien yang sudah meninggal. Tapi ini bisa dilihat nih, akan adanya ulcerasi multiple, serta adanya penebalan pada dinding kolon. Ya setahu saya ada ulkus satu saja rasanya sudah nyeri. Kalian yang pernah mengalami gastritis nggak? Ya, ulkus satu saja sudah sakit tuh, udah mual, sakit perut, apalagi ini multiple ulkusnya ya, karena strongyloides. Dan hal ini akan semakin berat pada mereka-mereka yang imunocompromised. Nah, selain itu, hookworm, kalau hookworm tidak ya, tapi strongyloides yang bisa mengakibatkan creeping eruption. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat di DMS, kalau ada cacing hookworm yang nyasar, artinya hostnya adalah pada anjing atau pada kucing, lalu dia larvanya masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia tidak bisa melanjutkan siklus hidupnya, tapi dia akan bergerak-gerak di bawah kulit. Namanya cutaneous larva migran atau creeping eruption. Itu pada kasus di mana cacingnya nyasar. Harusnya cacing itu larvanya masuk ke anjing atau kucing, masih ingat ya, ada Ankylostoma caninum, Ankylostoma braziliensis, gitu ya. Tapi kalau masuk ke manusia, yang bisa menginfeksi manusia itu hanya Ankylostoma duodenale dengan Necator americanus. Di luar itu artinya spesies yang nyasar. Maka manifestasi yang muncul adalah creeping eruption. Artinya hanya si cacing itu hanya jalan-jalan saja di bawah kulit. Tapi berbeda dengan Strongyloides tercoralis. Jadi dia tuh hebat banget, dia tadi bisa siklus langsung, bisa tidak langsung, dia bahkan bisa menjadi free living ya, untuk bentuk larva dan cacingnya tuh free living di alam, di tanah. Dia juga bisa autoinfeksi dan dia juga bisa mengakibatkan cutaneous larva migran. Nah, gitu ya. Jadi ini memang yang masih menjadi PR banget nih si Strongyloides dengan kemampuannya yang luar biasa, bagaimana supaya bisa kita hentikan agar tidak banyak pasien yang terkena. Ya. Nah, Nah, masalahnya adalah hati-hati nih. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, pasiennya HIV terus datang ke rumah sakit dengan keluhan diare. Tapi kita sebagai dokter jaga, ya apalagi kalau kalian koas nanti, kata dokternya atau kata supervisornya cari lakukan pemeriksaan feses. Aduh, pasiennya pas lagi ke UGD ini pas lagi nggak defekasi, nggak dapet fesesnya. Oke, lakukanlah rectal touch. Kalian lakukan RT, hati-hati, jangan sampai ketika kalian melakukan RT, kalau di situ Strongyloides dan baru ada telur yang menetas jadi larva, jangan sampai larvanya kemudian menembus masuk ke kulit kalian. Makanya kalau saya lakukan rectal tuse, saya pakai double handscoon. Walaupun sebetulnya sih nggak perlu ya, tapi saya jaga-jaga saya lakukan dengan double handscoon. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup lah ya. Kalau obatnya sejauh ini semuanya sama ya, albendazole. Ini sih referensi-referensi supaya ada variasi yang tersedia hanya albendazole. Ya. Oh iya juga, terkait dengan anus ini adalah masalah perilaku yang tidak normal. Ya, sekarang kadang mau tidak mau udah dewasa, tahu dengan fenomena LGBT yang semakin marak, ya kan? Nah, sudah tahu nih salah satu faktor resikonya adalah melakukan hubungan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki yang biasanya menggunakan area anal. Hati-hati tuh ya, tahu-tahu terinfeksi sama Strongyloides tercoralis. Makanya kalian selain sebagai tenaga medis mengedukasi kesehatan, juga menjadi hal penting untuk mengaitkannya dengan perubahan gaya hidup. Jadi janganlah hidup dengan cara yang aneh-aneh, yang normal-normal aja. Yang normal aja beresiko kena penyakit, apalagi yang aneh-aneh gitu kan. Ya, oke. Yang lain-lainnya saya pikir cukup ya, enterobis ini enggak. Ini akan saya edit dulu supaya kalian tidak terlalu banyak yang harus dibaca untuk ujian. Saya akan edit sehingga akan saya sampaikan materi yang memang relevan untuk blok agro ini saja. Gitu ya. Baru nanti saya berikan PowerPoint-nya. Kalau untuk enterobius nggak perlu lah, dia kan bukan dia bukan STH. Kayak ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaan dok, Boleh? sebenarnya izin memperkenalkan diri dok, saya Dama, izin bertanya, kalau Oke. dari STH ini
dia ada pengaruh langsung ke flora normal di usus ya dok ya? Oke, ya, itu Selain dia pertanyaan. nyebabin anemia dan sebagainya. Ya, itu pertanyaan bagus. Itu memang saat ini sedang banyak diteliti, tidak hanya STH, tapi juga protozoa usus yang disinyalir ada interaksi dengan mikrobiota yang ada di saluran cerna. Ada interaksinya, tapi belum dijelaskan dengan jelas, Damar. Tapi yang pasti ada. Karena sekarang sudah mulai banyak penelitian-penelitian ke arah sana. Gitu ya. Jadi saya belum bisa menjelaskan, tapi kalau Damar tertarik, search di jurnal yang jurnal keluaran 2004-2005, memang trending topiknya sekarang itu. Ya, interaksi dengan mikrobiota normal di usus antara STH ataupun antara protozoa usus. Gitu. Gitu ya, Damar ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Dan kalian jangan kaget ya kalau membaca referensi ada yang menggunakan ekstrak dari Ascaris ini untuk obat DM. Karena ketika kami pernah berapa tahun lalu studi banding ke Korea, di Korea memang sudah diproduksi. Ada kapsul berisi ekstraksi dari Ascaris yang memang penelitiannya sudah dibuktikan bisa, saya nggak tahu apakah meningkatkan kerja pankreas untuk menghasilkan insulin atau memiliki efek meningkatkan kemampuan kerja insulin itu sendiri, tapi memang sudah diproduksi. Ada kapsul yang berisi ekstrak dari Ascaris. Hanya masalahnya itu bukan Ascaris lumbricoides, karena kan kalau Ascaris lumbricoides itu sulit untuk dilakukan biak, karena harus dimasukkan ke tubuh manusia. Akhirnya mereka menggunakan Ascaris suum. Jadi telurnya dimasukkan atau dikultur, dibiarkan pada babi, yang memang dia host definitifnya pada babi. Lalu nanti diambilin tuh kalau udah dewasa Ascaris suumnya, lalu diekstraksi dan dijadikan mungkin bukan jadi gold standard, tapi mungkin jadi terapi adjuvan untuk DM. Nah, hal itu sudah mereka akui di Korea, tapi mungkin kalau di kita masih menjadi perdebatan ya, karena masalahnya menggunakan spesies yang berasal dari babi gitu. Jadi kalau kita membaca jurnal, memang kalau perkembangan itu ya sudah semakin banyak di dunia parasit ini, hanya memang kalau di Indonesia masih terbatas. Jadi penelitian terkait hal tersebut masih sangat terbatas. Ya, oke, ada lagi yang ingin ditanyakan selain Damar tadi? Oke, kalau sudah cukup, kita ketemu satu kali lagi. Saya nggak tahu kalian ujiannya kapan sih, Dek? Kok belum Izin ada dok, masalah? untuk UASnya perkiraan di awal Juli dok. Oh, masih lama. Ini kalian minggu keberapa sih di Agro? Oh, kalian kan kuliah ya? Modelnya bukan blok ya? Oke, oke, oke. Ya, ya, saya ingat. Oke lah ya. Ada lagi yang ingin dibahas? Kita sudah lewat waktu zuhur. Oke, jika sudah kita akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Hal-hal yang lain silahkan dicari sendiri. Dipelajari lagi jurnal-jurnal yang terbaru. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memacu adik-adik, ya, men-trigger adik-adik untuk mempelajari hal-hal yang lain yang lebih baru dan lebih bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih dok. Terima kasih, dok. Oke.